Pada hari ini kita berjumpa lagi dalam Siniar Bahasa dan Sastra Indonesia. Pagi ini kami kedatangan tamu, Bapak Tukijo SPD MPD. Beliau ini adalah salah seorang pakar bahasa Jawa di Jawa Tengah. Beliau saat ini bekerja sebagai guru di SMP Negeri 17 Semarang. Beliau juga merupakan wakil dari MGMP Bahasa Jawa Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbincang-bincang tentang pembelajaran bahasa Jawa di sekolah. Bagaimana penerapan bahasa Jawa di sekolah, bagaimana strateginya, metode, dan lain sebagainya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Tukijo. Pagi Mbak Cynthia. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Mari kita sapa dulu sahabat bahasa. Selamat pagi sahabat bahasa. Ya. Hari ini siniar pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang pembelajaran bahasa Jawa di sekolah. Ini saya panggilnya Mas aja ya. Boleh. Mas Tukijo. Nah, Mas Tukijo ini kan sudah mengawal kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah selama hampir 4 tahun ini ya Mas ya. Kemudian dalam rangka memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional, mungkin kita perlu mengajak kembali sahabat bahasa untuk cinta pada bahasa daerahnya. Nah, pertanyaan pertama ini ya Mas Tukijo. Sebenarnya pandangan Mas Tukijo tentang peran bahasa daerah dalam dunia pendidikan saat ini itu seperti apa, Mas? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi bahasa daerah itu kan bisa disebut juga bahasa ibu gitu ya. Bahasa yang awal mula memang dikenalkan oleh sosok ibu di keluarga kepada anaknya. Jadi kalau saat ini ya saya pandang memiliki urgensi yang cukup vital karena bahasa kan sebagai komunikasi. Ketika itu digunakan di keluarga berarti kan bahasa pertama, bahasa cinta, bahasa ekspresi emosional, bahasa komunikasi antara keluarga dan sebagainya. Itu kan dalam konteks keluarga seperti itu. Kalau dalam konteks di keseharian ya tentu bisa digunakan di lingkup daerah tertentu yang memang masyarakat tuturnya menggunakan bahasa daerah itu. Jadi lebih komunikatif seperti itu. Jadi bahasa daerah itu memiliki peran yang strategis menurut saya untuk saat ini. Terus selama Mas Tukijo ini jadi guru di SMP ini, bagaimana bahasa Jawa ini murid-muridnya di sana masih bicara bahasa Jawa atau tidak, Mas? Iya, baik Mas Cynthia. Jadi memang dalam pembelajaran bahasa daerah khususnya kita akan masuk pada kurikulum yang berlaku gitu ya. Kita akan masih menggunakan kurikulum Merdeka, sebelumnya kurikulum 13. Nah, di mana kurikulum Merdeka ini untuk pokok-pokok materi itu kan dari pusat, namanya capaian pembelajaran gitu ya. Dalam hal ini dari Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian dianalisis sesuai kebutuhan satuan pendidikan oleh guru itu, mana materi yang kira-kira dianggap urgen gitu. Nah, tetapi kita tetap mengacu pada 4 keterampilan berbahasa itu untuk bahasa daerah sendiri. Jadi untuk siswa sendiri sebagai objek dan subjek pembelajaran itu kalau untuk Semarang sendiri kan memang bahasa daerahnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Ya mereka menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa, Mbak Cynthia. Akan tetapi kan bahasa Jawa sendiri punya undur-usuk, punya tingkat tutur begitu ya, antara ngoko, kromo dan sebagainya. Nah, untuk yang tingkat kromonya memang masih belum maksimal. Nah, kita para guru terus menggenjot baik menggunakan materi pokok maupun bahasa pengantarnya seperti itu. Jadi tantangannya seperti itu untuk saat ini. Itu dalam 1 minggu itu mereka mendapat pelajaran bahasa Jawa itu berapa jam? 2 jam. 2 jam. Untuk Kota Semarang 2 jam, tapi saya mendengar beberapa daerah ada yang memang 1 jam ya dengan kebijakan tertentu. Nah, ini kan sudah menjadi bahan diskusi juga beberapa teman begitu terkait dengan kebijakan itu. Berarti tiap daerah beda-beda kebijakannya. Ya, tapi memang untuk kalau kita merujuk pada regulasi ya 2 jam untuk mata lokal, maksimal 2 jam di sebarang kurikulumnya. Sebenarnya seberapa penting sih bahasa daerah ini dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, Mas? Ya, kalau mengukur penting tidak penting, saya lebih condong penting begitu, karena
kami di guru bahasa Jawa sendiri kan tidak sekadar masalah bahasa, tapi bagaimana menanamkan unggah-ungguh, kemudian menggali kearifan lokal atau local wisdom gitu ya. Dari mulai naskah-naskah tembang, cerita pewayangan itu kan berbahasa Jawa semua, Mbak. Kalau ujuk-ujuk atau tiba-tiba menurut bahasa kedua, bahasa ketiga kan repot begitu. Nah, sambil menyelam minum air, mereka mau tidak mau menggunakan bahasa daerah. Objek yang kita kasih juga berbahasa daerah. Jadi jadi penting menurut saya untuk menggali nilai kearifan lokal, di mana nilai kearifan lokal itu kan bisa kita terapkan dalam keseharian. Tepos liro, kemudian ada busana ninggoso, ada sanepo, ada bebasan, ada paribasan, itu kan sesuatu yang memiliki nilai luhur. Nah, itu berbahasa Jawa awal mulanya. Kalau itu tidak kita gali, kita tidak kenalkan dengan siswa dalam konteks pembelajaran bahasa daerah, tidak tergali dan tidak tereksplor, tidak dilakukan. Iya. Berarti banyak tantangan ya Mas ya, untuk mengajarkan bahasa Jawa itu ke siswa. Yeah. Nah, kira-kira ini Mas, bagaimana bahasa daerah ini dapat membantu siswa dalam memahami materi pelajaran secara lebih efektif? Yeah. Kalau kami ya selaku guru pasti memilih metode yang tepat, ya, model pembelajaran yang lebih aplikatif, kemudian media pembelajaran yang memang disukai oleh siswa. Kadang guru menggunakan media menurut guru itu bagus, misalnya cerita rakyat, dongeng misalnya, bagus, menurut guru bagus, tapi menggunakan buku misalnya, tapi bagi siswa kan belum tentu menarik. Makanya media itu menarik bagi siswa khususnya, lebih interaktif medianya. Nah, ini kan dibutuhkan media interaktif. Nah, saat ini tantangannya adalah media-media interaktif masih minim untuk bahasa Jawa. Walaupun ada ya baru video searah di YouTube begitu ya. Itu saja guru kadang tidak membuat sendiri, ambil dari YouTube orang. Artinya kan dari sisi kontekstual materi tidak kontekstual di daerah tertentu, tapi kontekstual daerah lain. Maka lebih baik guru itu menggunakan media itu ya buatan guru begitu. Jadi strateginya tadi Mbak, menggunakan media yang disukai atau dibutuhkan oleh siswa kontekstual, pembelajarannya kontekstual. Terus modelnya juga harus model yang ke arah project based learning, discovery learning seperti itu. Kalau hanya ceramah kurang menarik. Jadi kalau sekarang ini kan yang lagi anget deep learning. Deep learning itu kan metode yang joyful learning, ya mindful learning gitu kan dibutuhkan anak sekarang. Jadi misalnya untuk pembelajaran pacelaton atau dialog kan tidak cukup siswa berhadapan-hadapan di kelas kemudian membaca buku, kan tidak seperti itu, garing kan. Itu bisa kontekstual, misalnya siswa bermain peran nih, mungkin bisa dengan tokoh masyarakat langsung, atau kalau memang konteksnya di ranah pasar, dia bisa transaksi beli di pasar direkam, kemudian dibuat video kan bisa seperti itu akan lebih menarik. Nah, video itu kalau sudah dikurasi bisa digunakan guru untuk mengajar di kelas berikutnya. Ada kebanggaan bagi siswa. Wah, ternyata video saya laku nih. Nah, jadi itu bentuk penghargaan juga bagaimana menanamkan siswa supaya tertarik kepada bahasa daerah. Salah satunya itu. Metode tersebut sudah pernah diuji cobakan di sekolahnya Mas Tukijo? Kalau saya sudah. Jadi misalnya dari sisi metode ya untuk wawancara, karena kita nggak mungkin ke pasar juga repot, ya kita ada kantin sekolah. Mereka menyusun panduan, ini contoh materi pacelaton. Menyusun panduan wawancara dulu, terus saya kurasi, saya ACC, silakan dibawa berbagi peran, jadi wawancaranya siapa, yang rekam siapa, pemandunya siapa. Jadi berbagi tugas kelompok itu. Hasilnya mereka kemudian rekam, kemudian diedit, preview dulu sebelum saya up ke media sosial, saya lihat dulu seperti itu. Dan itu mereka lebih apa ya? Jadi learning by doing, belajar tapi sambil melakukan. Berbeda ketika mereka hanya membaca buku, tokohnya pun mereka tidak kenal kan, garing itu. Pasti. Itu contoh saja. Contoh yang lain ya misalnya kita menggunakan media yang interaktif, jadi berbasis aplikasi. Karena saya kemarin juga membuat aplikasi interaktif, jadi diinstal di HP siswa, teks deskripsi begitu ya. Kalau hanya selama ini deskripsi hanya diajarkan melalui buku atau melalui YouTube, nah, melalui multimedia interaktif itu, jadi berbagai jenis media saya masukkan di situ. Ada video, ada animasi, ada teks, ada audio. Nah, tinggal mereka dengan gaya belajar masing-masing bisa memilih, tinggal klik.
Itu media multimedia interaktif. Itu juga saya gunakan seperti itu. Saya malah jadi tertarik dengan aplikasi interaktif tadi. Ya. Itu apa itu kalau kita cari sudah ada di Google Saya Play belum Store? unggah di Play Store, baru sedang proses pendaftaran di Haki, Mbak. Jadi saya hakikan dulu, nah baru kita unggah ke Play Store. Ini sedang buat lagi materi berikutnya. Kemarin materi teks deskripsi, saya beri nama Sideski, sisi informasi pembahasan teks deskripsi. Itu khusus bahasa Jawa atau juga? Iya, itu yang berbahasa Jawa. Nanti yang berbahasa Indonesia juga kita bisa buat ya. tinggal kreativitas dan waktu ya, karena membuat itu butuh waktu Mas. Iya. Kalau dari pelajaran bahasa Jawa itu kan banyak ya Mas, ada menyimak, berbicara, terus ada nulis. Nah, kira-kira yang paling tidak disukai siswa itu apa itu? Yang tidak disukai siswa ya berbicara. Berbicara. Karena berbicara dan menulis kan kemampuan produktif di bahasa itu ya, yang reseptif ya. Nyimak sama membaca mereka masih mau lah. Gitu. Jadi untuk berbicara itu juga kalau berbicara misalnya membaca gurit atau melakukan dialog itu masih agak mending. Nah ini yang paling sulit ya? Ya ketika mereka harus secara mendadak begitu itu mereka belum siap. Jadi kalau drama kan mereka latihan dulu, gurit mereka latihan dulu, mereka lebih siap. Gitu. Lalu bagaimana nih cara meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa supaya mereka lebih mau menggunakan bahasa Jawa ini Mas? Ya satu yang jelas guru memberikan apresiasi sekecil apapun kepada siswa. Misalnya siswa itu mau pamit ke belakang, kalau nyumun pamit datang lagi, ya kita apresiasi, di depan teman-teman juga diapresiasi. Terus misalnya mereka membuat meme berbahasa Jawa diunggah di media sosial, atau kemarin itu saya tugasnya itu membuat deskripsi objek tertentu di Kota Semarang. Tapi bentuknya vlog, video vlog. Itu ada di laptop saya. Beberapa saya unggah di Instagram sekolah. Jadi itu satu bentuk mengapresiasi mereka maksudnya. Kalau hanya ditulis, ditandatangani, tumpuk kan orang tidak tahu. Tapi kalau bentuknya deskripsikan dalam bentuk vlog. Mereka berdiskusi dengan teman, cari objek, kemudian merancang deskripsinya untuk dihafalkan misalnya. Itu. Jadi beberapa mereka bagus, saya lihat bagus gitu. Memang saya buat kelompok dua orang, satu untuk kameramen, satu dia yang mendeskripsikan gitu. Nah dua-duanya saya hargai gitu. Dan ada yang mendeskripsikan Masjid Agung, Pasar Johar, jadi mereka mencari museum. Dan ini kan hasilnya nanti tidak hanya dinikmati mereka, tapi ketika saya publikasi di Instagram, orang di luar bisa melihat. Anak juga bangga kan. Nah, syukur-syukur nanti mereka suruh silakan di-share, cari like yang paling banyak, itu kan bentuk penghargaan. Nah, intinya di situ berbahasa Jawa. Itu kalau objeknya saya bebaskan. Yang penting jangan manusia ya. Walaupun deskripsi objeknya bisa manusia, karena manusia nanti cenderung ke bullying nanti kan. Scan itu ya ke objek. Mau pasar boleh, objek wisata boleh, objek rumah juga boleh, seperti itu. Saya bebaskan memang. Berarti itu siswanya langsung datang ke Masjid Agungnya gitu, kemudian mereka melakukan ini, memaparkan, mendeskripsikan objek bagian-bagian masjid dengan bahasa Jawa. Ya walaupun ada yang mungkin sedikit gaduh-gaduh, tidak baku, yaitu wajar, Pak. Itu tugas kita untuk meluruskan. Kalau untuk sempurna langsung nggak bisa. Iya. Kadang-kadang itu kan siswa takut berbicara bahasa Jawa itu karena dia mungkin salah menggunakan bahasa kromo gitu ya. Ketakutan itu. Kemudian biasanya orang tua tuh juga kadang-kadang marah, itu kok nggak terap gitu. Nah itu bagaimana pendapat Mas Tukijo kalau misalnya ada anak berbahasa Jawa tapi dia tuh tidak bisa menggunakan bahasa kromo sama moko dengan tepat gitu, gimana? Ya kalau dari sisi benar dan salah kan tidak ada ya bahasa benar dan salah ya. Kita lebih kontekstual, itu pemahaman kan, misalnya yen kowe iki matur karo bu guru yang kromo gitu. Bu saking kunti aja bu konti. Paling kan tugas kita itu meluruskan itu. Jadi kalau ada diingatkan itu kan anak tahu bahwa itu tidak empan-papan, tidak kontekstual, tidak benar salah tadinya. Jadi kalau saya pribadi ya bahasa Jawa itu gatel gitu ya. Kalau ada siswa yang maturnya tidak kromo begitu, saya jadi aduh kok gitu ya. Nah tetapi
kalau memang ketidaktahuan siswa kan kita maklum ya Mbak ya. Tapi kalau kebiasaan itu yang harus kita luruskan. Misalnya dalam konteks kecil ya, tadi misalnya mau pamitan wajib berbahasa Jawa. Terus misalkan telat maturnya yang ngomong bahasa Jawa itu. Terus dungo itu berdoa, kita biasakan menyiapkan juga bahasa Jawa. Proses siyogo gitu. Nah itu kita kilir. Itu kan satu strategi untuk membiasakan mereka berbahasa Jawa. Kalau berbahasa di Inggris ya mereka pakai Inggris. Nah kalau saya bahasa Jawa masuk ya mereka doanya pas awal dengan bahasa Jawa untuk menyiapkannya itu. Kita coba praktekkan itu Pak di kelas-kelas begitu. Kalau ada yang nggak bisa ya takut menyiapkan itu. Melano gue kudu iso. Iya, saya soalnya pernah ini ada keponakan itu bilang sama bapaknya, Pak, harus turu Pak. Nah itu sebenarnya tidak serta merta salah ya, karena memang itulah sejauh itu pemahaman siswa. Makanya perlu sekali kita ini asupan kosakata yang kromo itu perlu diperbanyak. Maka satu-satunya mereka harus seperti sering disajikan teks-teks bacaan yang mengandung kosakata kromo. Terus diperdengarkan atau ditampilkan video-video yang memang dialog-dialog berbahasa kromo. Karena semakin banyak yang masuk kan semakin banyak penggunaan diksinya itu Mbak. Kalau jarang ya mereka tahunya ya itu yang mereka peroleh dari teman-teman main gitu seperti itu. Jadi sumber-sumber bacaan kan di perpus juga kering sekali buku-buku berbahasa Jawa. Iya. Itu. Sedangkan mereka mendapatkan kosakata itu dari media sosial sekarang tantangannya. Di Instagram itu kan paling banyak Instagram, terus ke TikTok. Ya mereka gurunya sekarang itu. Diakui tidak diakui mereka gurunya TikTok. Maka ketika masuk di kelas, guru bicara apa, siswa dapat referensi apa dari luar, ketika sama topiknya mereka bisa menyangga atau mungkin tidak percaya ke guru dalam petik karena dia lebih percaya pada TikTok. Ini tantangan dan menurut saya harus warning bagi guru. Ya kan? Mereka melihat menonton TikTok memang berbahasa Jawa tapi bahasa Jawa itu tidak betul. Atau lagu lah ya. Lagu pun banyak lagu yang memang pengucapannya atau alih teksnya juga tidak betul itu kan. Kalau ditiru kan membahayakan untuk eksistensi bahasa Jawa gitu. Kalau loyalitasnya anak-anak Semarang masih menggunakan bahasa Jawa, orang kita ngoko gitu. Berarti tadi Mas Tugijo sudah menjelaskan kepada kami salah satu tantangannya dengan adanya media sosial TikTok itu meskipun berbahasa Jawa tapi belum tentu benar gitu ya Mas ya. Makanya ya konten-konten kreator kan perlu belajar bahasa Jawa juga supaya kontennya tidak jadi racun dalam petik mencekoki kosakata yang mungkin malah justru sekarang kan lagi muncul tuh bahasa anjir sebagainya itu kan. Nah, itu nanti muncul juga itu kosakata berbahasa Jawa yang bermakna negatif kan juga berbahaya. Artinya kalau itu dibiarkan menjadi kelaziman. Ini yang mengkhawatirkan kita para guru ketika konten kreator tidak memperhatikan aspek-aspek kesantunan berbahasa, kemudian tidak ada yang mengingatkan dan tidak mengkritik di media sosial, itu menjadi mafhum, menjadi biasa ya anak pakai dengan orang tua. Itu seperti itu, maka dibutuhkan sebenarnya filter itu. Siapa? Kalau hanya guru saja ya repot guru itu mau filter itu. Nanti yang terkenal malah kosakata bahasa Jawa dalam istilah kayak kasar-kasar gitu. Iya betul. Makanya penyusun lirik lagu, kemudian konten kreator yang mau ngangkat konten-konten lokal, khususnya yang mau berbahasa Jawa, itu sebenarnya harus ada konsultan ya. Itu lebih bagus gitu. Kalau nggak lolos ini ya nggak usah di up gitu. Tapi sekarang kan aspek kebahasaan kan agak dipinggirkan, ini mereka viral kan. Nah, ini yang berbahaya menurut saya. Selain itu tantangan apa lagi Mas yang dihadapi Mas Tugijo dalam menerapkan bahasa daerah? Di sekolah? Ya keluarga tantangan saya. Jadi ketika mereka menggunakan bahasa atau berperilaku di sekolah kan itu cermin dari keluarga. Kalau dari anak saya lahir dikenalkan bahasa Jawa, insya Allah mereka berbahasa Jawa. Tapi kalau lahir sudah pakai bahasa Indonesia ya, yang masuk kan bahasa Indonesia. Jadi pertama keluarga, jadi tantangan. Jadi kalau anak tidak bisa berbahasa kromo ya karena keluarga juga tidak dibiasakan itu. Tidak hanya berbahasa, beribadah juga begitu. Kalau di rumah, nun sewu ada orang tua mungkin beribadahnya telat atau bahkan mungkin bolong-bolong ya. Di perilaku di sekolah anak juga akan menjadi cerminan.
anak di sekolah misalkan temperamennya tinggi, itu pasti ada sesuatu di keluarga. Jadi tantangan saya keluarga pasti itu. Makanya keluarga muda Jawa ini menjadi PR juga bagi kita. Tidak hanya orang-orang pendatang luar Jawa yang masuk, tapi kita yang keturunan Jawa, ya, yang katanya mbah kita Jawa, generasi muda yang sudah berumah tangga, sudah punya beranak pinak itu juga sudah asing nanti dengan bahasa Jawanya. Paling hanya matur nuwun, itu aja kadang matur suwun. Padahal itu salah, yang betul matur nuwun, matur suwun. Ya, siapa tahu setelah ini sahabat bahasa jadi tertarik atau kemudian menggiatkan kembali bahasa daerah di keluarganya, Mas Tukijo. Ya, keluarga, komunitas sastra, ya komunitas bahasa, ada perlu di daerah-daerah itu perlu diopeni sebenarnya. Ya, mereka perlu diberi panggung untuk mungkin nanti ada lomba-lomba wali bahasa, ada lomba sinematografi ya pendek untuk anak sekolah mungkin ya untuk memancing mereka belajar bahasa Jawa. Sementara kemarin kan dari provinsi itu ada PTIKP itu mengadakan film pendek berbahasa Jawa, ya sukses pesertanya itu. Nah nanti Balai Bahasa bisa itu. Balai Bahasa sudah Mas kemarin tahun 2023 itu. Namun mahasiswa yang dilibatkan untuk membuat film pendek berbahasa daerah. Siswa juga bisa. Iya. Kemarin sekolah saya membuat judulnya itu. Kalau puasa itu mau lebaran apa namanya itu? Ramadan, Budaran. Bukan, kalau Ruahan. Iya, ruahan itu. Nyadran itu saya syutingnya di Gunung Pati. Itu saya syuting, saya cari rumah penduduk, betul itu saya ngawal betul itu. Ini kita masuk nominasi 10 besar. Itu kan contoh. Ya. Nah kalau jangan diabaikan anak-anak itu nggak bisa Mbak. Nanti balai menyasar anak didas ya untuk SMP SMA itu banyak. Nah itu akan menjadi SMA 1 Semarang itu juga mungkin juara itu. Jadi bahkan mereka punya komunitas ditayangkan di SMA 2 kemarin itu. Nah kalau ini besok kan bisa ditayangkan ada event di Balai Bahasa misalnya puncaknya gitu. Itu bagus. Kami dalam khusus berbahasa Jawa tapi ada subtitlenya mungkin kan orang luar bisa. Kalau untuk program revitalisasi bahasa daerah, kalau SD dan SMP kan kami melalui Festival Tunas Bahasa itu Mas. Kemudian kalau untuk SMA itu kami mengadakan teater berbahasa daerah. Kemudian kalau yang untuk mahasiswa itu kami mengadakan film kreatif. Iya. Memang sudah ada program-program masing-masing. Iya. Lanjut pertanyaan berikutnya ya Mas. Bagaimana peran guru, khususnya ini guru bahasa Jawa mungkin ya, menjaga keseimbangan antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia dalam pembelajaran. Nah ini pertanyaan sulit. Sekarang aja sudah nggak seimbang. Nggak seimbang artinya tuturan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia di sekolah khususnya itu ya. Jadi kami dengan alokasi 2 jam saja kan kita mencoba memaksimalkan menggunakan bahasa Jawa. Ya selang-seling kadang kromo, kadang kita ngoko. Kita meminimalisasi penggunaan bahasa Indonesia khusus di pelajaran 2 jam itu. Kecuali ada informasi dan sekolah itu masuk ya berbahasa Indonesia. Nah jadi kita kondisikan 2 jam itu memang untuk menggunakan bahasa Jawa. Meskipun kadang campur ya kromo ya yang ngoko. Kromo dalam konteks membelajarkan. Bukan berarti kita menghormati anak kecil, bukan. Karena secara undang-undang mereka kan usianya muda. Tapi ketika konteksnya pembelajaran pendidikan ya kita menggunakan bahasa promo juga. Saya juga ngijing para siswa sampun lobet studio itu kan promo, tapi saya gunakan yo salah Pak Tukijo kok siswa kau promo. Nah kalau undoso ya salah itu tutur itu, tapi konteks kita membelajarkan itu. Bagaimana keterlibatan orang tua ini? Tadi kan ini kan tadi masalahnya di keluarga ini ya. Bagaimana keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung penggunaan bahasa daerah di sekolah? Ya orang tua ya di rumah itu bukan sesekali ya kondisikan siswa menggunakan bahasa Ngoko gitu. Bahasa Jawa. Pelan-pelan kita kenalkan Ngoko. Misalnya untuk mandi saja, yaitu diulang kalau hanya sekali nggak apa. Bapak sirap sih ada pampung sih atau sih itu kalau diulang setiap sore mau mandi atau pagi mau sekolah itu lama-lama juga bisa.
Ya, itu bisa lama-lama. Nggih, meskipun dengan sedikit tidak ekspresif, misalkan ade pakai atus ya, nggih, tapi nggihnya kan nggih dengan ekspresi yang ke Indonesiaan, nah itu tidak apa-apa. Mulai itulah orang tua membelajarkan itu, menyapa anak-anak di rumah dengan bahasa Jawa, meskipun tidak langsung romo. Jangan langsung romo. Kalau langsung romo jeglek itu ya, pasti anak-anak itu bingung gitu. Oh, bapak kadang ini ada yang bapak ada hasil loh kan, tidak kontekstual. Itu terjadi. Jangan langsung dijas. Jadi nanti diingatkan kalau sudah selesai makan. Adik tadi bilangnya kok adik dahar itu, dahar itu orang tua. Jadi itu yang di keluarga. Jadi keluarga Jawa harus mulai membuka keran komunikasi pelan-pelan lah, bentuk-bentuk salam. Enja, no dek, sama ini pun siang loh dek, pun sontel loh dek, atau se. Meskipun masih campur-campur itu. Untuk anak-anak di bawah 5 tahun kan penting itu. Nah, mereka cepat nangkap lah. Nah, sedangkan anak di usia itu kan sekarang di PAUD, di TK. Di TK menggunakan bahasa apa? Indonesia kan? Ya, bahasa Indonesia ada yang TK dengan corak tertentu menggunakan bahasa tertentu, ini tantangan. Ketika pulang ke rumah, nah itu kan anak dapat bahasa kedua, bahasa ketiga. Ini tantangan juga. Jadi sangat kompleks selain media sosial. Terus yang kedua tadi apa Mbak? Di masyarakat ya? Di masyarakat itu ya tadi melalui komunitas-komunitas sastra, komunitas bahasa itu, atau pusat kegiatan belajar berbasis masyarakat perlu juga menggunakan bahasa pengantar bahasa Jawa. Terus papan-papan reklame itu penting ya. Kalau mungkin wali bahasa pengennya kan menggunakan bahasa Jawa benar-benar. Ya coba bahasa Jawa baik dan benar juga. Nah sementara jalan-jalan kan di kota Semarang belum, Aksara Jawa juga belum. Aksara Jawa aja di baru nama pasaran, pasar Johar, pasar Gayam Sari itu baru itu di gubernur-gubernuran. Itu dari sisi aksaranya. Dari sisi bahasanya ya perlu mungkin pengumuman berbahasa Jawa. Kalau di wilayah Solo, Sukoharjo itu pengumuman Lelayu masih menggunakan berbahasa Jawa, saya lihat itu. Di Semarang sudah tidak ada, ya lewatnya masjid itu minta Lelayu itu. Paling terang lewatnya WA itu berbahasa Indonesia. Kalaupun WA untuk Lelayu ya kalau bisa berbahasa Jawa. Mulai membiasakan itu yang berbasis masyarakat itu. Mungkin rapat-rapat RT itu ya. Pak RT sesekali menggunakan bahasa. Saya di Gunung Pati itu masih Mbak. Sekali berbahasa Jawa Pak RT-nya karena memang di sana masih banyak warga yang menggunakan bahasa Jawa. Tapi mungkin di perumahan-perumahan di real estate itu ya sudah campur, sudah menggunakan bahasa Indonesia. Iya, pertemuan PKK ibu-ibu juga iya berbahasa Indonesia. Katanya kaku kalau bahasa Jawa gitu ya. Ya sesekali lah diselingi bahasa Jawa gitu. Sepertinya PR besar ini PR ya, besar, kolaborasi betul. Yang kuat antara balai bahasa, kemudian masyarakat, terus juga harus didukung keluarga, sekolah, supaya bahasa daerah ini tidak semakin ditinggalkan gitu. Betul. Ya Mas ya. Kalau hanya guru saja 2 jam repot, tidak maksimal itulah. 2 jam. Bahkan guru kan ngejarnya kan capaian pembelajaran di kurikulum itu. Maka yang Busana Poso, adanya Undok Usu, ada Bebasan, Sanepo itu kan mereka bisa peroleh di masyarakat. Ya, misalkan ada mantenan, ada serah-serahan, ada MC Bosojo itu kan banyak sekali itu muatan-muatan paribasan, Sanepo itu kan. Nah, kalau itu sering diperdengarkan juga anak-anak, itu artinya apa gitu. Tapi kan itu event ya, tidak setiap hari mantenan itu. Pun kadang-kadang tidak memakai itu lagi. Betul, sekarang IO-nya sudah nggak efektif Pak, banyak yang tidak tahu ya. Ya bagus lagi kalau bahasa Jawa ada penerjemahnya bahasa Indonesia ya, kayak itu kayaknya bagus, keren itu ya. 2 MC itu, MC bahasa Jawa, MC bahasa Indonesia. Wah, baik. Kira-kira simpulan apa Mas atau pesan apa untuk sahabat bahasa dalam mendukung revitalisasi bahasa? Baik, terima kasih Mbak Cynthia dan sahabat bahasa. Kesimpulannya adalah hari ini kita mencoba berdiskusi terkait dengan revitalisasi bahasa daerah di sekolah, khususnya sumbangsi bahasa daerah dalam pembelajaran. Jadi cukup penting untuk diajarkan ke anak
didik kita, khususnya anak didik Jawa ini di Jawa Tengah, sembari kita mencari solusi terhadap tantangan yang muncul, baik tantangan dari kurikulumnya, dari metode, model, maupun dari orang tua, keluarga muda Jawa, dan masyarakat, serta pemerintah. Jangan lupa dinas pendidikan ini penting karena support sistemnya kan ada di mereka, di dinas itu ya, terkait dengan kurikulum, pengembangan kurikulum, kemudian pendidikan, kompetensi guru-gurunya untuk meningkatkan kompetensi guru bahasa Jawanya, kemudian ketersediaan buku ajar ini. Sekolah harus menyediakan kan dari dana BOS juga untuk memberikan sekadar dipinjamkan ke siswa. Kemudian buku-buku sumber lain ini yang masih kering di sekolah-sekolah, buku referensi, buku cerita berbahasa Jawa itu hampir tidak ada. Bahkan langganan-langganan bahasa Jawa, majalah bahasa Jawa juga sekarang rata-rata sudah berhenti. Itu. Nah, bagaimana anak muda Jawa akan bisa mendapatkan referensi berbahasa Jawa? Nah, ini pertanyaan dijawab oleh kita semua ya, guru, para sekolah, pemangku kepentingan yang lain seperti itu. Jadi pesan saya terakhir, yuk kita gunakan bahasa Jawa sesuai dengan norma, sesuai dengan konteksnya, lebih komunikatif seperti itu, dan lebih penting untuk menghormati lawan bicara kita supaya kita juga dihormati. Jadi kalau kita menghormati orang lain kan kita juga dihormati oleh orang lain. Itu Mbak Cynthia. Terima kasih. Demikian perbincangan kita kali ini bersama Pak Tukijo dalam rangka memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional. Sahabat bahasa, mari kita tetap lestarikan bahasa daerah, kemudian jangan malu untuk menggunakan bahasa daerah di setiap kesempatan. Salam.